Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi ya di channel Bunda Dreamer Misi. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan memberikan media pembelajaran bahasa Inggris lintas minat kelas 11 semester ganjil kurikulum 2013 dengan tema poetry. Sebelum kita memasuki apa itu poetry, lebih baik kita membahas tentang kompetensi dasarnya. 3.4 Menafsirkan fungsi, struktur teks, dan kebahasaan teks khusus dalam bentuk poem, lisan, dan tulis dengan meminta informasi terkait kehidupan remaja sesuai dengan konteks penggunaannya. 4.4 Menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur pembahasan teks khusus dalam bentuk poem terkait kehidupan remaja. Alright, the content of poetry. The first, definition of poetry. Second, history of poetry. Third, definition of figurative language. And fourth, kind of figurative language. Definition of poetry. Poetry is a form of literature that emphasizes rhythm, other intricate patterns of sound and imagery, and the many possible ways that word can suggest meaning. Puisi adalah bentuk sastra yang menekankan ritme, pola suara, dan citra, dan banyak kemungkinan kata yang dapat menunjukkan makna. History of poetry. Sejarah puisi itu berasal dari kata Greek Yunani. Poiesis yang artinya making or creating. Figurative language. Bahasa kiasan. Figurative language is to a writer what a paintbrush is to an artist. Bahasa kiasan itu bagi seorang penulis itu sama seperti halnya kuas bagi seorang seniman. Kinds of figurative language. The first, alliteration. Alliteration. It helps writers punch points home by repeating the same sound, usually a consonant of the first or second letter in a series of words. It tends to catch the reader's eyes. Ini membantu penulis menafsirkan poin-poin dalam kalimat dengan mengulang suara yang sama, biasanya itu berupa konsonan dari huruf pertama ataupun yang kedua untuk menarik perhatian pembaca. Example, the professor praised his pupils' flowery prose. Profesor memberikan pujian prosa kepada muridnya secara berbunga-bunga. Second, hyperbole. When a writer exaggerates something, typically in a humorous way, it known as hyperbole. Ketika seorang penulis melebih-lebihkan sesuatu, example, my eyes widened at the sight of the mild hyacinths that were brought to our table. Mata saya terbelalak lebar ketika melihat bermil-mil. Seperti apa? Seperti melihat es krim yang tinggi di mana itu ada di atas meja kita. Wow, very delicious ya, sangat menggiurkan. Jadi
hiperbola, dilebih-lebihkan. The third metaphor, it is a comparison between two things. Ini membandingkan antara dua hal. They don't necessarily have to be alike, but make a link in the reader's mind. Mereka itu tidak harus sama, tetapi memiliki tautan perasaan. Example, nobody invites Edward to parties. Tak ada seorang pun yang mengundang Edward ke pesta because he is a wet blanket. Bukan karena dia itu berselimut basah, tapi wet blanket di sini adalah suatu metafor di mana Edward itu adalah seseorang yang merusak kebahagiaan. Jadi nggak usah diajak ke party ya. Okay, personification. When something non-human is given like qualities, this is known as personification. Ketika sesuatu yang bukan manusia tapi berupa benda ya diberikan secara seperti kualitas, itu dinamakan personifikasi. Example, the leaves dance in the wind on the cold October afternoon. Daunnya menari-nari dikarenakan oleh angin pada musim dingin Oktober sore itu. Oke. Yang namanya menari-menari itu adalah orang, tapi di sini the leaves dance ya. The leaves dance in the wind. Jadi suatu kegiatan daun menari-nari itu dinamakan personifikasi karena disamakan dengan apa yang dilakukan oleh orang. Now, next, simile. It is a direct comparison between two things usually like or as. Jadi di sini yang namanya simile adalah membandingkan secara langsung di antara dua benda dan biasanya menggunakan kata like atau as. Example, Jamie runs as fast as the wind. Jadi Jamie itu berlari secepat angin. Symbolism. It occurs when something that has one meaning is used to represent something entirely different. Symbolism terjadi ketika sesuatu yang memiliki makna digunakan untuk mewakili sesuatu yang sama sekali berbeda. Jadi, for example, using an image of the American flag to represent patriotism. Jadi kadang orang itu menggambarkan patriotisme adalah dengan sebuah bendera. Kita contohkan adalah bendera Amerika. Itu simbolisme. Ya, simbol bendera itu sebagai simbol patriotisme. Assonance. It occurs when you repeat a vowel sound in a phrase ya. Terjadi ketika kamu mengulang suara vokal di dalam suatu frase. For example, true, I do like Sue. Di sini ada kata true dan Sue. Ini adalah vowel yang sama di dalam satu kalimat. Oke, ini dinamakan assonance. Cliche is a phrase that is repeated so often it's nearly meaningless. Di mana yang namanya klise adalah suatu frasa yang sering sekali diulang-ulang gitu ya. Dan sebenarnya itu tidak ada maknanya. For example, try walking a mile in my shoes. Wah, mencoba untuk berjalan bermil-mil dengan sepatu saya. It means that it's spend time trying to consider or understand another person perspective. Di mana di sini adalah membuang-buang waktu ya, membuang-buang waktu itu namanya klise sekali ya. Di mana kita harus mempertimbangkan atau memahami perspektif orang lain.
Idiom. It is an expression used by a group of people with a meaning that can only be understood through common usage. Oke, yang namanya idiom adalah suatu ungkapan di mana digunakan oleh sekelompok orang, di mana maknanya itu dapat dimengerti pada kenyataan umum ya. Example, I am waiting for him to kick the bucket. Saya menunggunya untuk menendang bola. No, it means that not to kick the bucket, bukan untuk menendang bola, bukan untuk menendang ember. Okay, now metonymy. It is a figure of speech where one word is replaced by a word that's closely associated with it. Okay, di mana metonymy ini adalah suatu bahasa kiasan ya, di mana satu kata digantikan dengan kata yang lain yang mempunyai kedekatan bahasa. Example, you might hear Washington used to refer to the US government ya. Kita boleh saja mendengar Washington untuk menggantikan kata pemerintahan Amerika Serikat. Onomatopoeia. When the name of a nation imitates the sound it makes, it's known as an onomatopoeia. Di mana namanya itu menyerupai kata-kata ya. For example, the bees buzz angrily when their hive is disturbed. Yang namanya lebah berdengung karena dia marah ketika sarangnya diganggu. Okay, the last one, synecdoche. It is a figure of speech using a word or words to represent a whole. Di mana ini adalah bahasa kiasan di mana satu kata atau boleh jadi banyak kata-kata yang menggantikan secara keseluruhan. For example, if you refer to credit cards as plastic, di mana kamu mengatakan kartu kredit sebagai plastik. Alright, untuk source udah ambilkan dari modul pengayaan bahasa dan sastra Inggris kelas 11 SMA MA semester ganjil. Alright, I think that's all for our meeting today. Thank you very much. Don't forget to like, comment, and subscribe my YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.